Halo, aku Dewi. Aku di sini di Turaber magang sebagai content writer. Sudah 3 bulan. Hai, nama gue Danot. Gue sebagai junior videographer, adanya Bang Pit. Assalamualaikum, nama gue Banyu. Gue sebagai graphic designer atau junior graphic designer sih gitu. Ya pokoknya di antara dua itulah pokoknya gue itu. Di situ junior atau yang enggak junior. Karena Mas Gilang ada yang seniornya soalnya di sini. Thank you, Nyo. Yes, sudah. Halo, nama gue Apit. Gue tinggal di Jaksel. Di sini gue sebagai tukang bersih-bersih yang doyan foto sama video. Halo, gue Gilang. Gue di sini senior GD, graphic design, Turaber. Thank you. Yeah. Hey. Hai, gue Dio Reza Augusta. Jadi gue di sini sebagai managing editor. Kenapa mau magang di Turaber, Dewi? Karena Turaber adalah media F&B yang bagus banget, keren. Template tadi jawabannya. Serius dong. Iya, anjir. Lu cuman scrolling LinkedIn doang kan, terus ada Turaber kan. Iya. Anaknya Pak John. Udah berapa bulan? Lagi berjalan 2 bulan. Lu udah berapa tahun nih di sini kan, lu lama nih di sini? Gue kayaknya sih harusnya sih udah setahun karena gue magang dulu kan di sini 6 bulan, habis itu gue full time di sini. Lu udah berapa lama nih lu di Turaber? Di Turaber berapa lama ya? 8 bulan ya? 8 bulan atau 9 bulan? Agak. Lu bentar lagi setahun. Setahun ya? Yang awal. Juni. Kan bareng. Udah berapa kali gantian? Ya, hampir setahun. Lu udah berapa tahun sih? Katanya lu di sini bahkan sebelum nama Turaber itu ada ya? Lu legenda yang hidup kan katanya? Legenda yang hidup. Lama, Bos. Lu berapa tahun Mas di sini, Mas? Gue di sini dari nol sih, alhamdulillah. Gue dari awal. Dari awal. Ya, ngebantu Opening. opening, setup kantor, nyapu, ngepel, semua kayak gitu. Nah tuh, cerita tuh. Gue satu angkatan sama Apit, masuknya bareng sama Apit, beda sehari. Beda sehari, waktu itu Apit masuk hari Jumat, gue masuk hari Seninnya. Yang pertama waktu gue interview, gue tanya kantornya di mana ya Pak ya? Di bawah. Gue inget banget tuh. Ini kita lagi berdiri di atas kantornya Turaber. Oh iya, itu gitu loh. Turaber jujur gue, walaupun gue di sini baru baru mau setahun, gue tahu Turaber itu udah dari awal banget tuh, dari konten pertama tuh gue udah tahu. Gue termasuk orang awal. Gue inget banget gue nge-follow Turaber itu waktu followersnya belum cepet. Serius, gue termasuk orang-orang awal yang nge-follow Turaber. Karena gue juga backgroundnya di F&B, pekerjaan gue sebelumnya juga di F&B, dan gue tertarik sama kontennya Turaber nih. Orang-orang yang di interview awal-awal juga kebanyakan gue kenal, jadi ya udah nih kayak media menarik juga nih gitu. Awalnya lu nge-play mana selain Turaber? Banyak. Manual lah. Biar Jaksel. Terus gimana lu selama magang di sini? Gimana perasaan lu? Senang, soalnya kakak-kakaknya baik-baik, seru. Awalnya takut karena cowok semua. Cuman lama-kelamaan seru karena baik-baik semua. Tuh. Ya, Makades cewek. Tapi dia nggak masuk hari ini, guys. Makanan kesukaan lu apa, Dok? Makanan kesukaan jengkol. Jengkol dipedesin sama semur jengkol. Kalau lebih high lagi, ice cream. Highlight es krim. Gimana nih lu kan di Turaber lu sebagai videographer nih. So far lu lihat waktu kita interview, waktu kita syuting, lu ada nggak sih kayak pengalaman yang kayak lu belum pernah makan itu, tiba-tiba lu kerja di sini jadi makan itu, terus lu kayak ini apaan nih, gue bingung nih ini apaan, terus lu jadi tahu. Awalnya nggak tahu banyak tempat makan dan tempat nongkrong, terus semenjak gabung di Turaber, ternyata ada banyak tempat yang gue belum tahu nih. Dan itu buat jadi gue jalan sama bini gue gitu. Terus buat di lingkungan temen-temen gue jadi orang yang paling sotoy. Padahal baru sekali, cuman kayak udah berkali-kali. Ada makanan yang baru lu makan gitu nggak?
Ada makanan yang baru dimakan. Setelah lu di Turaber ini. Es krim yang kemarin, Coldmu, Iya. itu baru di es krim campur sereal. Baru sih itu. Terus yang Papati beliin tuh apa? Ayam. Satu ayam dipotong banyak-banyak. Fried Chicken Master. That's right. Kita nggak pernah liputan Fried Chicken Master. Tapi kan baru nyobain. Oh, lu dari magang. Dari magang gue di sini. Awalnya lu dari magang terus bisa tahu Turaber tuh dari mana Nyok? Gue dari teman gue. Kan gue waktu itu lulus pas lagi COVID tuh, gue nyari kerja sana sini nggak dapet. Akhirnya gue depresi, gue nyarinya magang deh, nggak nyari kerja deh. Tapi magang juga kerja sih. Habis itu gue dikasih di DM dari teman gue nih, ada yang lagi buka lowongan magang. Udah deh, gue situ deh. Terus lu gimana awal-awal masuk Turaber misalnya kayak media, makanan, sedangkan lu backgroundnya bukan di situ, lu kaget nggak? Ya nggak kaget-kaget banget sih sebenarnya sih, cuma kaget mungkin pengalaman kerja benerannya sih gue sih kagetnya di situ kayak bener-bener ada pressure-nya. Bener-bener ada pressure-nya yang gitu-gitu sih. Sama paling ya jadi ada beberapa tahu makanan-makanan baru lah yang belum pernah gue coba kayak oyster. Waktu itu gue belum pernah coba oyster sama sekali, ternyata enak. Walaupun agak emang harus dingin kan dia. Iya, gitu deh. Selama setahun ini lu ngerasain apa nih di Turaber? Gua di Turaber. Kan gua editor video juga ya. Dulu sih seringnya nyikat-nyikat campaign-campaign street gitu. Terus terjun ke dunia F&B yang jomplang banget tuh. Yang bener-bener ranahnya beda banget. Tapi ya untungnya di situ gua bisa imbangin eksplorasi tentang makanan atau apa. Ya semenjak kerja di Turaber, makanan-makanan yang Jaksel habis mulai tahu lah. Mulai tahu, mulai apa, tetep aja gue makan itu dicengin sama anak-anak. Tetep aja. Nggak ada pantas-pantasnya makan gituan. Dulu gue dari awal, terus ini tuh masih ruko kosong kantor ini. Bekas kopi ya? Iya, bekas kopi. Terus ya udah setup kantor, nyapu, ngepel semuanya, beli alat-alat, belanja ke Informa kayak gitu-gitu. Terus ya udah sih itu aja. Lu Dan semua sampai tuh? sekarang, iya bareng-bareng sih. Bekas kopi itu berarti ada ampak-ampaknya? Wah ada coy, Enggak ada. dong, Enggak beneran. Oh, iya. Iya, itu sampai disikat dulu lantainya. Iya. Itu prosesnya berapa lama dari lu kesini setup sampai akhirnya lu inget karena lu di GD konten pertama dah yang lu desain selain logo ya, selain GSM dan lain-lain ya, itu jedanya berapa minggu atau berapa bulan? Setup awal sampai running tuh kayak nggak lama deh. Dari situ langsung nyari konten. Malah dulu belum ada konten deh kayaknya. Langsung bikin konten video di Main Behind kalau nggak salah. Itu si Omar. Iya, Dua Coffee dulu. Omar dulu sebenarnya yang syuting. Tapi Dia dulu. Iya. Oke. Berarti YouTube dulu baru Instagram sebenarnya. Apa syuting dulu? Syuting dulu sih. Syuting dulu. Iya. Siang beli alat cuy. Malamnya langsung syuting. Gua inget waktu syuting yang Itu pas pandemi cuy. Iya, Itu iya. belum ada dine in lagi itu. singkat cerita akhirnya gue masuk ke Turaber. Gue masuk ke Turaber lihat ada postingan di Instagram. Waktu itu gue pandemi, mungkin kasusnya sama. Di pandemi banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Cuman bedanya gue waktu itu kerja jadi konsultan lah, tapi kontrak gue habis itu gue jalanin sendiri kayak kreatif agency PH gitu, berkedok media. Dan sebenarnya gue sebelum ada yang menjiplak Turaber, gue sudah menjiplak Turaber di awal-awal. Kalau lo lihat Instagramnya masih ada, namanya Berka. Gue menjiplak Turaber. Cuman ya nggak ada dana, jadi udah cuman main di feed aja sih dulu gitu. Kenapa Turabers namanya? Artinya tahu nggak? Kareta 2. Kenapa kareta 2? Gitu. Kan yang lain nggak tahu. Oke, kalau Turabers sebenarnya ngomongnya nggak pakai S sih, not Turaber. Karena Turaber itu lebih ke karet 2. Karet 2. Ya itu kan budaya yang sangat Indonesian culture banget ya. Kayak lu nggak mungkin lu ke Aachen nemu ada makanan dibungkus karet 2 gitu kan. Nggak ada kan. Yeah. Itu menurut gua sangat Indonesian culture banget, dimana di satu makanan ketika lu pesen
yang membedakan bungkusan itu dengan bungkusan lain ini adalah menggunakan karet 2. Maksudnya pembeda tuh ya entah lebih pedas atau entah telurnya 2. Pokoknya beda dari yang lain lah. Dewi, zodiaknya apa Dewi? Cancer, Hobinya? hobi tidur. Nggak ada hobi yang lain? Hobi yang lain ada sih. Baca buku, baca komik, nonton film. Basic sih. Tapi udah. Say hi dong sama pacarnya. Hai. Kan lu di dunia F&B nih. Ya. Gue pengen tahu dong makanan kesukaan lu apa nih? Makanan kesukaan aku itu makanan tradisional. Aku suka yang betutu, terus nasi babi guling. Lu gimana? Seneng gak sih lu di Turaber? Seneng, gue happy banget. Orang-orangnya asik-asik semuanya. Apa? Gue baru kenal aja udah langsung diapain ya? Dirangkul lah gitu. Diajak outing bukan? Iya. Sama Baru masuk sehari diajak outing celingkup aja. Langsung mabok dia. ya gue langsung mabuk baru banget masuk langsung diajak outing dan gue bingung ngapain situ. Terus sama sering diculik, nggak tahu kemana ya udah ayo. Apa ya? Ya kayak apa ya kalau lagi nggak suka, yang paling nggak suka ya? Nggak sampai gitu. Jangan resign dong Pak. Ya kalau lagi gamut lah paling. Kalau lagi gamut terus dipaksain. Tapi tetap dipaksain sih. Ya paling kalau lagi gamut aja. Jalur main lu abis 5 THR lu mau resign. Lu ngada-ngadi lo emang lo. Enggak ya? Enggak. Seneng di sini, seneng kok, seneng di sini. Pernah dapat pacar nggak sama anak Turaber itu? Enggak. Siapa? 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 Nggak usah ngadi-ngadi lo, Pit. Nggak usah ngadi-ngadi lo. Kan lu udah beberapa kali gue ajak ke restoran bisa dibilang kayak ya semi fine dining lah. Waktu itu Oke. kita pernah ke Pasola Betul. yang ada di PP, habis itu kok pas iya, Iya, PP. RCPP iya. Habis itu ke Meat Smith. Tuh. Nah, lu gimana nih lu datang ke restoran kayak gitu yang lu rasain apa sih? Yang gue rasain. Kayak lu lihat garpu ada banyak di meja, Iya. sendok kok natanya gini, ada pisau, itu gimana? Lihat ya, Iya. ribet. Enggak sih, jadi tahu aja kayak ada seasoning ya namanya ya. Gini. Yang biasa kita makan. Set menu gitu. Iya, ya itu aja sih kayak abis makan ini ya, terus makan yang lain. Ternyata ya itu, padahal kan gue sekali makan tuh biasanya nggak sebanyak itu. Cuma nggak bisa nikmatin aja. Kayak milih tuh biasa makan, mau milih ini, udah milih ini. Itu aja sih yang bedain. Sama kayak lebih apa ya? Jaksel banget gue ngerasain akhirnya. Jaksel banget. Gimana lo di konten pertama itu langsung lo kebayang nggak Turaber kedepannya akan seperti apa gitu? Jujur Apa sih, lo cuman ya udah gue kerja, gue ngelakuin job desk gue, ya udah gitu aja. oh justru malah gue kayak sebenarnya proyekan kayak udah lama gitu nggak sih? Udah sebelum ada Turaber kayak udah ngobrol gitu, pengen bikin sesuatu nih gitu. Terus ya udah akhirnya jadilah Turaber. Pas banget emang momennya gue lagi habis ini cuy, PHK. Gue dulu double job, terus di PHK akhirnya ya udah gue bantu-bantu di Turaber, akhirnya jadi sampai sekarang. Kayak gitu sih. Itu awal Oh, lu udah pandemi. Enggak, gue karena di video aja ya. Nggak tahu, kan suara gue masuk juga. Dari kesana, oh ini orang baru nih pasti kayak gitu. Awal pandemi, berarti produk pandemi ya? Produk pandemi. Kan Kak Dio nih anaknya Jakselian banget, culture, terus skena, keren banget dah. Nah, Turabers di mata Kak Dio sebagai anak Jakselian tuh apa sih? Yang pasti hidup gue asik dan temen gue banyak ya. Yang pertama itu karena gue Jaksel tadi. Terus Turaber di mata gue, justru Turaber itu apa ya? Untuk saat ini ya, gue bilang untuk saat ini brand image-nya tuh masih Jaksel banget sebenarnya. Kalau menurut gue ya, dan menurut beberapa teman-teman gue juga masih Jaksel banget. Tapi di sini tujuan gue adalah ya nanti akhirnya Turaber nggak cuma Jaksel nih, nggak cuma Jakarta. Tapi benar tadi kata lu ya Nyu ya,
kata Banyu, ya Touraber Indonesia, karena tagline kita kan selebrasi F&B lokal gitu. Cuman untuk saat ini yang gue lihat masih bisa dibilang Jakarta, walaupun konten kita udah mulai banyak yang di luar di luar Jakarta nih. Main kita sempat ke Jogja, Bali, Medan gitu. Jaksel banget, brandingannya juga Jaksel banget, pembawaannya juga Jakarta banget lah. Tapi kita nggak Jakarta sentris kok, kita mencoba untuk lebih universal, jadi semua orang bisa menerima. Kamu orang Bali kan ya? Ya, Bisa masak? lumayan. Masak apaan? Masak apa aja bisa. Maksudnya belajar dulu lah, pasti bisa. Gimana setelah di Touraber ini, kamu 6 bulan nih, Ya, kalau udah selesai kamu mau ngapain? mau kerja. Kerja? Di mana? Di mana aja sih yang nerima? Di Touraber mau nggak? Mau dong. Ntar kita tambahin cepek ya? Iya, tambahin Itu kayak bagus kemarin. Bagus mau lagi. Lu kan videografer nih, Nat. Apa atau editan apa yang paling lu sukain tentang makanan-makanan? Editan apa yang gue sukain tentang makanan? Ya, jenis-jenisnya atau apa? Playlist ininya. Iya, tag-nya atau apa gitu. Main behind. Kenapa? Karena gue suka selain syuting kita juga kadang nyobain makanannya, review. Yang kedua lapar, nyobain. Karena Not baru berapa bulan nih di Touraber. Keluh kesahnya jadi temannya Kak Apit itu apa sih? Kan yang paling dekat sama Kak Not Kak Apit. Kalau kesahnya dia suka bingung ya, kadang dia tiba-tiba diem. Terus gue tanya kenapa bang, nggak apa-apa, kan bingung. Maksudnya cerita aja. Sebagai partner gue juga bisa sebagai teman curhat lah gitu. Apit siapa ya? Hah? Bang Apit senior videografer gue, Bang Apit. Dia orangnya penyayang banget. Cuman belum ada yang disayang. Lu kenapa sih mas suka teriak-teriak kalau lagi ngedit? Ada yang kaget tahu. Siapa yang kaget? Gue juga kadang kaget. Itu biar gua stress relief gua aja lah gitu loh, kayak biar gua semangat lagi gitu loh. Tapi maaf ya kalau misal kalian agak terganggu ya ternyata ya. Kan Kak Banyu orang paling lama setelah Kak Gilang di sini. Enggak juga. Iya. Iya kan? Iya udah. Nah, makanya. Kan pasti ada perubahan anggota Heeh. di Touraber. Iya. Kak Banyu lebih seneng yang lama atau yang sekarang? Wah ini kurang ajar banget ya. Ini pertanyaan YouTuber banget ya. Titipan yang sebelahnya. Tadi bisik-bisik. Seneng sama dua-duanya lah, tim lama sama tim baru juga seneng lah, sama kok. Seneng lah sama dua-duanya. Iyalah. Yang dulu juga banyak belajar juga, emang yang dulu yang sekarang juga banyak juga belajar macam-macam lah. Itu aja. Tapi lu pernah nggak nih, jujur nih, lu datang ke suatu restoran, tentu agendanya Touraber, misalnya kayak masih di Touraber, restoran tuh kayak kelihatannya bintang 5 banget. Oke. Terus chefnya atau orang floornya ngejelasinnya pakai bahasa Inggris ribet, tapi setelah dimakan ternyata B aja. Lu pernah nggak kayak gitu? Di mana ya? Emang boleh disebutin ya? Kayaknya pernah deh. Abis itu pokoknya kita balik abis syuting tuh kita ngecengin. Iya. Kayaknya pernah deh. Kayak pernah. Pecel ayam sauna apa ya? Lupa. Yang kata lu koktail ujung-ujungnya kayak Inggris doang rasanya. Lu cerita nggak sih sama temen-temen lu kayak gue makan apa gitu? Wah, ini beda tongkrongan sih. Kalau misalkan kayak gue nongkrong sama anak-anak street yang itu, yang anak-anak hip hop, yang mungkin pada ngerti. Cuma gue bisa soto ini kalau di rumah. Ini apaan boy? Gue bisa makan ini gini. Ah lu nggak mantus Pit makan gini-ginian segala macem. Wah ceng-cengan. Coba sini cium mulut lu gini. Ah tetap masih bau sarden Pit gini. Masih kayak gitu-gitu. Paling soto-sotoyan aja kalau buat ranah yang di Jaksel pengen ke Depok apa rumah gue tuh. Lu Jaksel apa Depok sih? Selamat datang Margonda, tapi sebelah sini dikit. Gue mau nanya paling, kenapa sih lu bisa ke dunia F&B? Maksudnya kan dia kan street banget nih kayaknya. Jalan banget. Iya. Agak ini banget kan, agak jomplang sedikit lah sama di dunia makanan ini. Kenapa sih bang, bisa bedain nggak sih? Iya sebenarnya waktu itu apa ya, pengen eksplorasi aja sih. Dulu gua dalam berkarya tuh kayaknya ego banget kalau buat bikin terus-terusan apa yang gue pengen,
atau yang gue pengen segala macam. Kemungkinan klien tuh kayaknya nggak bakal gitu-gitu aja, nanti bakal ngerucut lah. Ya udah akhirnya segala hal, segala media, genre-genre yang bermacam genre itu gue pelajarin dan kayaknya nggak rumit-rumit banget dan gue suka. Turaber dari awal sampai sekarang. Dari awal sampai sekarang jauh coy, jauh naik semuanya. Dari kontennya, terus dari orangnya oke, kontennya oke. Bahkan ya nggak tahu sih sekarang tuh kayak banyak yang ngopi gitu loh. Maksudnya kayak mencontek Turaber kayak gitu. Ya Turaber jadi benchmark beberapa betul. media serupa lah gitu ya. Betul. Abis dari mana mas? Kenapa emang? Keling banget. Dari Bali. Kan Kak Gilang udah lama nih, paling lama di Turaber. Pasti udah menikmati semuanya. Terus Kak Gilang, yang paling bikin Kak Gilang kayak wow, Turaber ternyata udah berkembang banget nih sekarang, itu gimana awal? Iya, yang gua lihat sih sekarang jauh ya, konten terutama konten. Yang sekarang tuh lebih ringan aja sih, lebih receh kayak gitu, lebih gampang dicerna. Terus dari konten videonya, ya beda sama yang dulu. Bedanya ya lebih asik aja sih. Ada planning lagi nggak nih? Kayak segmen-segmen baru yang seru-seru ada nggak? Sebenarnya gini, segmen mungkin gue akan tetap mikir nih, gue akan brainstorm dengan teman-teman segmen apa yang bakal gue keluarin. Cuman gue tuh pengen banget ada segmen masak-masak karena ya kita media F&B tapi kita nggak pernah masak nih gitu. Gue pengen yang kayak entah itu bentuknya apa, cuman outputnya adalah video masak sama anak-anak Turaber. Ya mungkin Apit as a videographer bisa masak di depan kamera itu adalah sesuatu yang oke gitu loh. Karena dan itu gue yakin dalam waktu dekat ini itu akan terwujud. Turaber kayak keren deh bikin konten yang ngikutin orang dari buka sampai tutup. Cuman di awal gue bilang kayak oh mungkin belum waktunya deh, tapi akhirnya kita bisa kan lewatin itu. Kendala tersulit adalah tim. Itu jujur gue dari teman-temannya sih. Karena apa ya? Karena gue orang baru di sini, nyesuaiin di awal itu cukup ada gap. Dan gap itu gue sebenarnya udah apa ya? Kayak gue udah bikin timeline sendiri di hidup gue waktu itu kayak oke, gue punya waktu 3 bulan untuk nyesuaiin dengan teman-teman. Dan akhirnya ternyata bener, setelah 3 bulan, gue bisa menyesuaikan dengan teman. Di awal itu, terus habis itu, oh ya, karena waktu itu transisinya cepet, jadi gue masih belum tahu nih, sebelumnya Turaber tuh seperti apa. Gue ngelihat Turabernya itu cuman dari ya output yang ada di Instagram dan di YouTube, karena transisinya cepet, jadi gue cuman dari situ. Gue cuman butuh waktu 3 bulan untuk akhirnya kita bisa lebih lebih dekat, lebih ngerti maunya apa satu sama lain, seleranya kayak gimana, pemikirannya gimana. Itu gue cuma butuh waktu 3 bulan itu. Kita bikin Turaber apa ya? Kan Turaber udah mentas nih gitu ya. Ini adalah syarat untuk kamu mendapatkan sertifikat magang kamu. Jawab pertanyaan. Ya, Tanggal berapakah Turaber ulang tahun? sumpah aku nggak tahu karena yang lain juga nggak tahu. Aku benar-benar nggak tahu. Nggak tahu. Lu sangat menganut nama Bapak John banget gak sih? Bapak lu itu Pak John. Sampai perilakunya gue ikutin. Kayak gimana contohnya perilakunya? Dia nggak pernah bayar pedagang. Di minimarket dia nggak pernah bayar. Serius. RT. Ya udah dia nggak mau tahu orang ya, nyantai aja, nggak ada yang negor juga. Makanan favorit yang kemarin tuh baru Raja Sei sama Biguling. Udah baru 2 itu aja. Kalau lu dikasih kesempatan buat datang ke suatu restoran atau tempat makan, Oke. lu datang berdua nih sama cewek, tempat mana yang pengen lu datengin? Tempat yang pasti tempat yang pernah di ini Turaber ya? Apa bebas? Bebas. Oh, bebas. Oh, ya. Kenapa jadi setuju anjing? Tapi yang di Bali. Kenapa di Cepetnya ada nih? Ada rut. Pecel lele situ aja tuh Cipete enak banget, sambalnya bisa varian ada 4 ya. Ada sambal bawang, sambal kacang, sambal hijau,
Sama sambal apa lagi? Atau lagi ya? Emang terasi? Oh ya terasi, itu sih, iya. Soalnya dia ramah banget, jadi kayak nggak ada live musik tapi ada sound truk lewat, Kopaja, motor ini, itu paling enak banget, paling chill pokoknya chill, tapi harus pakai headset. Turaber itu apa sih, Lang? Turaber. Apa nih? Dari segi apa? Apa aja terserah lu. Buat gue ya? Iya, boleh dong. Bukan sekedar media sih. Jatuhnya apa ya? Turaber buat gue kayak sebagai buat gue nih, Turaber ya. Rezeki sih. Iya. Bukan sekedar F&B, media F&B kayak gitu bukan. Ya terutama ya mata pencarian lah. Ya kan? Iya, pada pandemi lu lagi hancur-hancurnya kan, lagi down-downnya, terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru gitu yang menolong lu. Kayak gitu sih. Kalau makanan di dunia ini dimusnahin, terus lu dikasih kesempatan buat nyelamatin satu makanan. Iya. Apa dan kenapa? Indomie sih gue kayak. Men, Indomie tuh nih ya, bagi gue Indomie itu udah kayak bisa dibilang gini, lo sorry itu saya ya, waktu itu gempa di Jogja, di situ bencana-bencana alam di Indonesia, yang nyelamatin siapa? Indomie cuy. Lo tau ceritanya Ronaldo ketemu sama siapa? Yang anaknya yang sekarang jadi diangkat itu? Iya, Martinez itu. Gara-gara Ronaldo tuh ada fotonya dia nganterin Indomie ke kampungnya dia gitu. Jadi Indomie itu menurut gue penyambung suara rakyat gitu loh. Penyambung semuanya gitu loh. Menurut gue Indomie sih, Indomie itu bisa menyelamatkan siapa aja gitu loh. Yang kepikiran orang-orang untuk ngebantu seorang ya Indomie. Praktis, bisa dinikmati kapanpun, dimanapun. Bahkan ketika kita kadang yang udah kebutuhan makanannya sudah tercukupi, misalnya kayak tiap hari kita bisa makan ini itu, kita masih tetap BM Indomie kok, ya kan? Jadi Indomie itu adalah Tuhan menciptakan dunia selama 7 hari. Indomie itu di hari ke-8. Itu kalau di kepercayaan gue ya, kayak gitu. Di hari ke-8 Tuhan menciptakan Indomie goreng, ayam bawang. Yang dimana ketika lu makan ayam bawang, rasanya nggak kayak Indomie goreng sebenarnya. Buat audiens Turaber, itu jangan cuma dilihat doang. Di like, di komen, di subscribe, di share yang banyak biar makin banyak yang nonton, biar makin banyak dapet duitnya. Kata-kata buat Turaber deh, buat audiens Turaber, buat Turaber sendiri, apa dari lo? Kalau gue sih berharap nggak cuma ditonton, tapi video yang udah kita sajikan dikunjungin juga. Jadi nggak cuma ditonton, jadi wah ini kayak seru nih kesini, ayo kita kesana gitu. Ya semoga makin jaya lah, Turaber makin maju lah kita. Amin ya. Ya amin lah, semoga makin maju, makin jaya lah, makin banyak orang yang tahu lah, makin meluas lah kita, dan nggak cuma di, kalau bisa malah jangan cuma di Jakarta doang, kita udah kemana-mana juga kan, kita udah ada yang pernah ke Bali, ke mana lagi waktu itu yang warna hijau, ke Medan. Semoga kita bisa makin luas lagi lah dengan wawasannya. Orang-orang juga makin tahu kita kan. Turaber sukses terus, meningkat terus. Kenapa meningkat? Karena udah dijiplak. Gue ngelihat kalau udah konten udah diikutin sama orang sampai segitunya, berarti kita salah satu referensi dia juga kan. Semakin solid juga. Gue bersyukur ketemu orang-orang yang lumayan sefrekuensi, ya agak luas aja lah. Jadi bebas berekspresi. Itu sih yang gue suka, semakin kesana komunikasi kita semakin lancar dan maju terus. Jaya jaya jaya. Tempo lalu kalau belum ada Turaber, waduh, ya pasti ya gue bakalan tetap melanjutkan hidup sih gitu. Cuman ya emang momen aja tuh, nggak tahu, kayak lu lagi pas down-downnya, kayak lu di PHK di 2 perusahaan, terus lu punya cicilan, lu punya bayar kosan, mesti bayar token kayak gitu, terus tiba-tiba ada Turaber kayak gitu, ya bersyukur aja sih. Terus apa ya, harapannya adalah ya Turaber, awal hadirnya Turaber sudah menjadi pembeda di industri ini menurut saya. Dan menurut gua kita tidak perlu meneruskan, tetapi kita harus memperbarui apa yang sudah ada. Jadi yang udah ada kita perbarui, dan perbarui. Dan gua yakin Turaber pasti bisa memperbarui industri ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih dikenal banyak orang. Thank you semuanya udah menyaksikan Turaber selama 2 tahun ini. Don't forget like, comment, Dan subscribe YouTube channelnya Turaber. Karetnya 2. Yeay.